Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Irfan Fauzi. Saya merupakan mahasiswa pendidikan sejarah S1 Universitas Negeri Yogyakarta. NIM saya yaitu 230403300096. Nah, di sini saya akan membahas tentang kebijakan pendidikan yang ada di Indonesia yang terbaru, apalagi kalau bukan MBG atau makan bergizi gratis. Nah, gimana kelanjutannya? Cek it out. Oke, mungkin pembahasan akan diawali dengan sebuah kata, yaitu pendidikan. Pendidikan itu apa sih? Pendidikan itu bukan cuma tentang memastikan untuk setiap anak itu belajar di kelas saja, tetapi pendidikan juga memastikan bahwa setiap anak itu memiliki kondisi fisik, mental, dan kesejahteraan yang bisa mendukung proses jalannya belajar. Nah, salah satu hal yang paling menarik itu yaitu program makan bergizi gratis. Nah, di dalam video kali ini saya akan membahas sejarah, tujuan dan mekanisme serta manfaat, tantangan dan harapan kedepannya akan kebijakan MBG ini. Nah, eh, program MBG ini lahir bukan cuma tentang atau tanpa alasan tertentu, teman-teman. Di Indonesia ini baru-baru banget menghadapi masalah pada gizi anak. Bukan baru-baru banget sih, tapi udah bertahun-tahun menghadapi masalah gizi pada anak usia sekolah. Nah, dari berdasarkan data nasional itu menunjukkan bahwa banyak anak yang datang ke sekolah itu tanpa sarapan dan kurang nutrisi, sehingga mereka ini kesulitan berkonsentrasi selama pembelajaran itu. Nah, selain itu, prevalensi stunting juga masih menjadi masalah yang serius, teman-teman. Nah, terutama di daerah-daerah dengan tingkat kemiskinan yang sangat tinggi. Nah, dari hal ini pemerintah kemudian melihat bahwa faktor gizi itu bukan hanya urusan kesehatan, melainkan juga merupakan bagian penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan yang ada di Indonesia, teman-teman. Sehingga dari berangkat dari masalah tersebut, ya presiden kita saat ini, setidaknya sampai 2025, Prabowo mengusungkan untuk mengadakan program makan bergizi gratis. Seperti itu, teman-teman. Untuk apa? Untuk memastikan bahwa anak-anak ini mendapatkan asupan gizi harian yang memadai sehingga siap mengikuti proses belajar. Nah, apa sih MBG ini? MBG ini merupakan program kebijakan dari pemerintah yang memberikan makanan gratis yang bernutrisi kepada peserta didik di seluruh Indonesia. Nah, program ini mencakup PAUD, siswa SD, SMP, SMA, hingga santri atau pesantren. Nah, program ini merupakan lanjutan dari dan perluasan dari program pemberian makanan tambahan atau PMT yang lebih dahulu dilakukan. Nah, inti dari kebijakan ini adalah untuk memberikan minimal satu porsi makanan bergizi gratis setiap hari kepada siswa sekolah dasar ataupun siswa sekolah, maaf. Nah, dengan kandungan karbohidrat, protein, sayur, dan buah-buahan yang disesuaikan dengan kebutuhan usia peserta didik, teman-teman. Nah, program makanan bergizi gratis ini memiliki tujuan utama, teman-teman. Yaitu yang pertama, untuk mengurangi angka stunting tentunya. Karena asupan makanan yang cukup menjadikan pertumbuhan anak ini lebih optimal. Yang kedua, untuk meningkatkan konsentrasi dan hasil belajar agar anak ini bisa lebih fokus dengan keadaan yang ada di dalam kelas tuh, teman-teman. Nah, dengan makanan bergizi gratis ini diharapkan kondisi siswa ini bisa lebih aktif atau lebih efektif dalam pembelajarannya. Yang ketiga ini untuk mendorong kehadiran siswa ketika sekolah menyediakan makanan gratis ini, anak-anak nih mungkin yang tadinya agak malas gitu ya, kayak sering bolos nih, bisa termotivasi untuk hadir, terutama dari keluarga yang kurang mampu, teman-teman. Nah, yang keempat, untuk membantu ekonomi keluarga. Nah, kadang beberapa keluarga ini orang tuanya tuh tidak memikirkan
kondisi gizi anak itu, sehingga dengan adanya ini ya mereka tidak perlu lagi mengeluarkan biaya untuk tambahan untuk bekal anak setiap hari itu. Apalagi kadang ada beberapa orang tua itu yang gak ngasih bekal gitu buat makan siang ataupun buat dibawa ke sekolah. Nah, yang kelima ini untuk memberikan makanan untuk membangun kebiasaan makan sehat sejak dini. Nah, bagaimana sih sebenarnya program ini dilaksanakan di sekolah? Mekanismenya itu diatur sebagai berikut, teman-teman. Yang pertama itu pendataan peserta didik. Nah, sekolah ini mendata jumlah siswa yang menjadi penerima MBG setiap harinya. Yang kedua ini menu makanan yang kemudian disusun oleh ahli gizi. Walaupun eh, ada kontroversi sedikit ya tentang ahli gizi ini, kayak kemarin katanya ahli gizi yang S1 nih agak di ini ya. Ya seperti itulah. Nah, yang ketiga ini sumber pengadaan makanan. Nah, ada dua model pelaksanaan teman-teman. Yang itu yang pertama dimasak di dapur, yang kedua disediakan oleh UMKM. Yang pertama tuh dimasak di dapur sekolah, yang kedua disediakan oleh UMKM kuliner lokal yang telah memenuhi standar gizi dan kebersihan. Yang keempat, distribusi makanan ke siswa. Yang kelima, monitoring dan evaluasi. Tentunya harus ada evaluasi teman-teman dari pemerintah itu. Nah, dengan sistem ini diharapkan makanan yang diterima siswa tidak hanya gratis tapi juga higienis, bergizi dan memenuhi kebutuhan harian mereka. Nah, program makanan bergizi gratis ini terbukti bahwa mampu memberikan ada dampak positifnya, teman-teman. Sehingga beberapa sekolah percontohan melaporkan bahwa sejak ada MBG ini, siswa ini lebih aktif mengikuti pembelajaran dan nilai ujian meningkat dan angka ketidakhadiran menurun. Nah, tentu saja tidak ada program besar yang berjalan tanpa tantangan ya, teman-teman. Nah, beberapa tantangannya tuh ada. Yang pertama ada keterbatasan infrastruktur dapur di sekolah. Yang pertama, yang kedua distribusi makanan ke daerah terpencil. Karena agak sulit yang mana program ini dilaksanakan di beberapa daerah yang terpencil dan pelosok gitu, teman-teman. Yang ketiga yaitu kualitas makanan yang belum merata. Yang keempat, pengawasan dari ahli higienis makanan. Yang kelima itu keterbatasan anggaran di beberapa wilayah. Kadang ada di beberapa wilayah tuh anggarannya tuh kurang, apalagi di daerah-daerah yang jauh gitu ya. Dan yang terakhir, SDM sekolah yang belum terlatih dalam manajemen makanan. Nah, lalu kita selanjutnya akan membandingkan nih di beberapa sekolah kayak di Jepang, Korea, India, dan Amerika. Nah, program makanan bergizi gratis ini bukan hal baru di dunia mereka. Di beberapa negara kan udah dilaksanain gitu loh. Tujuannya tuh sama, untuk memastikan bahwa anak ini belajar dalam kondisi fisik yang terbaik, sehingga kemudian Indonesia ini menerapkan program serupa agar kualitas pendidikan kita tuh meningkat dan tidak tertinggal oleh negara lain. Nah, mungkin harapan kedepannya dapat diharapkan bahwa program MBG ini bisa diterapkan secara merata di seluruh sekolah Indonesia dari kota besar hingga pelosok, dan selain itu kualitas makanan perlu ditingkatkan dan sehingga mereka bisa bekerja sama dengan petani lokal, ahli gizi, dan UMKM. Dan kebijakan ini juga perlu dilengkapi dengan edukasi tentang pola makanan sehat agar anak-anak tuh tidak hanya makan tapi juga memahami nilai gizi dan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, mungkin program makanan bergizi gratis ini bukan cuma sekedar pemberian makanan, tapi ini juga bisa merupakan sebuah investasi untuk masa depan anak-anak kita agar mereka ini lebih tumbuh sehat dan pikiran yang segar, sehingga mereka dapat belajar lebih optimal dalam menggapai cita-cita mereka. Nah, semoga kebijakan ini menjadi langkah nyata untuk menciptakan generasi yang cerdas dan sehat sehingga bisa berdaya saing lebih. Oke, mungkin seperti itu. Terima kasih teman-teman sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.